Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita dan damai kami. Walaupun kami mengalami tekanan, pergumulan dan cabaran dalam kehidupan kami setiap waktu, tapi kami tidak pernah merasa lelah, kami tidak pernah merasa kecewa, karena kami tahu selagi Engkau ada beserta kami dapat mengharungi semua itu dengan baik. Bapa, sebentar nanti kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat menegur dan memberkati kami untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga 21. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup dengan mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Jemaat yang dikasihi, subtema kita pada minggu ini ialah Allah sumber sukacita kita. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus.
Message yang coba disampaikan di dalam teks ini adalah Allah sebagai sumber sukacita kita dimanapun. Allah akan menjadi pusat dan keutamaan untuk mendapat kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan kesukacitaan. Dan yang kedua, kita belajar tentang merendahkan diri di hadapan sesama, dan yang terutama merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Mengapa Allah menjadi sumber sukacita kita? Yang pertama, karena Allah memampukan kita untuk melakukan bahagian kita sebagai anak-anaknya di dalam tugas pelayanan, pekerjaan, dan apapun bidang yang kita ceburi, meskipun kita mengalami cabaran, tantangan, dan halangan. Yang kedua, Allah menjadi sumber sukacita kita karena Allah memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Sebagai seorang manusia, kita akan mengalami yang namanya ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, kebimbangan, dan trauma. Namun, semua itu akan dapat kita atasi dengan kekuatan dan keberanian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita merasa sukacita apabila berjaya mengharungi semua pergumulan atas penyertaan tangan Tuhan kita yang berkuasa. Amin. Yang ketiga, Allah menjadi sumber sukacita kita karena Allah memberikan kita teladan untuk tetap memiliki kasih terhadap sesama, bahkan kasih terhadap musuh. Kita akan merasa bersukacita apabila kita dapat melakukan perbuatan kasih seperti yang Allah inginkan. Apabila kita hidup intim dengan Allah, maka walaupun kita mengalami banyak tekanan dan pergumulan, tetapi kasih Kristus tetap menyinari dan memberikan kita damai sejahtera serta sukacita. Amin. Jemaat yang terkasih, apabila kita menempatkan Yesus di kedudukan yang tertinggi dalam hidup kita, maka kita akan melihat berkat Tuhan menyertai kita. Sukacita syurgawi lebih berkuasa sehingga mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 10 hingga 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di syurga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa Allah merupakan sumber sukacita kita. Tanpa Allah, kita akan merasa takut. Tanpa kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kita akan merasakan hidup kita penuh dengan kelukaan, kesakitan, kepahitan, serta kekosongan. Sebab itu marilah kita mengizinkan Allah masuk dalam setiap hati kita, masuk dalam kehidupan kita, sehingga Allah menjadi sumber sukacita kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih karena Engkau sudah menjadi sumber sukacita kami, sehingga walaupun kami mengalami begitu banyak cabaran, pergumulan, tantangan dan sebagainya, kami tetap merasa bersyukur, bergembira, dan bersukacita. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bapa, pada minggu hadapan, para umat-Mu dan penduduk kampung, bahkan penduduk Sabah khususnya, akan membuang undi. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami dapat berkomitmen melakukan peranan dan tanggung jawab kami sebagai rakyat di tempat ini. Berikan kami hikmat yang daripada Engkau, supaya kami dapat memilih pemimpin yang hidup takut akan Engkau, yang amanah, yang dapat menerajui pentadbiran
negara dan negeri kami yang tercinta. Bapa, Engkau yang mengerti pergumulan kami, Engkau yang mengerti apa yang kami rasakan. Sebab itu Bapa, berikan kami sukacita dan damai syurgawi, supaya kami tetap bersikap tenang, sehingga kami dapat fokus untuk berdoa dan melihat penyertaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Berkatilah iman kami, supaya kami tetap menjaga dan memelihara iman kami dengan sebaik mungkin. Berkatilah kesehatan kami semua, supaya kami tetap sehat. Dan kami mau ingat untuk orang-orang yang sakit saat ini. Bapa, kasihanilah mereka. Bapa, jamalah mereka, dan berikanlah mereka mujizat, sehingga Engkau menjadi sumber sukacita untuk mereka ya Tuhan. Kami mau ingat untuk para dokter dan jururawat yang berjuang saat ini untuk merawat para pesakit. Bapa, diberkatilah mereka di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa agar Engkaulah yang memberkati setiap anak-anak kami yang bersekolah, agar Engkaulah yang melindungi dan menaungi mereka daripada yang jahat, sehingga mereka dapat meneruskan persekolahan dengan baik dan mereka memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Bapa, ampunilah kami sebagai penduduk di negeri Sabah, ketika kami melukakan hati-Mu sehingga kami diperhadapkan dengan banyak cabaran saat ini. Kami merasakan nyawa kami terancam, tapi kami tahu selagi kami bersandar kepada Engkau, Engkau pasti akan menolong kami. Engkau yang akan berperang bagi pihak kami, dan Engkau yang akan menyatakan kemuliaan-Mu untuk negeri Sabah. Terima kasih Bapa, kami meninggikan Engkau dan menempatkan Engkau sebagai sumber sukacita kami dalam apapun situasi yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.